Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama ulun Muhammad Khalil. Ulun lahir tanggal 18 Oktober tahun 2004, yang mana ulun dilahirkan di Desa Berambai. Dan alhamdulillah sekarang ulun melanjutkan kuliah di Banjarmasin, tepatnya di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan ulun mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab atau Fakultas Tarbiyah. Nah, dan posisi ulun sekarang ini selain sebagai mahasiswa, juga ulun sambil bekerja atau bagawi, yaitu mengojek online sesambilan. Jadi pagi itu kita kuliah, jika ada waktu senggan atau apa kita lanjut mojol kita sesambilan daripada gabut di kos. Nah, di sini akan membahas sedikit tentang kira-kira nih karir seseorang nih. Kan posisi kita kan masih kuliah nih. Rata-rata mahasiswa ataupun ulun pribadi itu tuh masih bingung nih. Kira-kira kita lulus nih arahnya kemana? Padahal nih peluang kita lulus tuh padahal banyak jalurnya. Seperti contohnya lah jurusan pendidikan bahasa Arab. Itu tuh peluang mereka lulus di pendidikan bahasa Arab, khususnya buat ulun, itu tuh mereka bisa menjadi seorang guru, bisa juga menjadi penerjemah jikalau ada orang Arab datang ke Indonesia. Nah, mungkin bisa nih lulusan-lulusan PBA nih diandalkan nih. Misal, tapi mudahan juga ada. Nah, tapi pasti ada bangga itu tuh, insya Allah. Dan juga bisa juga menjadi seorang peneliti. Nah, tapi permasalahannya padahal nih banyak kan arah-arah atau peluangnya nih setelah lulus nih kemana. Tetapi kenapa nih kita masih bingung arahnya kenapa? Nah, itu tuh bisa disebabkan kitanya belum paham dengan diri kita sendiri. Nah, di sini ulun akan membahas salah satu topik tentang teori perkembangan karir dari seseorang yang sangat terkenal, yaitu John Lewis Holland. Nah, ulun jujur aja nih, ulun bepander nih kada sembarang bepander, ada juga teksnya di muka sini nah. Jadi kada asa-asa bepander kalau itu salah tuh nah. Jadi kita mengiringi teks ini ya, mungkin tambahan dari ulun ya. Nah, jadilah sebelum kita membahas tentang teori karir lah, ya teori perkembangan karir yang dari John Lewis Holland. Nah, kita akan membahas riwayat beliau nih dulu siapa. Kan kita kadang mungkin nih langsung menjelaskan ini sebelum kita mengenal orangnya. Nah, maka dari itu ada pepatah mengatakan lo tak kenal maka tak sayang ya. Nah, alangkah baiknya kita mengenal dulu beliau nih siapa, si John Holland. Nah, si John Holland inilah supaya pada nama beliau John Lewis Holland, cuma supaya kita lebih mudah mengingat John Holland aja nih. Nah, jadi John Holland nih beliau nih lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Amerika Serikat tuh beliau lahir. Dan kemudian beliau wafat sekitaran 27 November 2008 di Baltimore. Nah, ulun kurang tahu Baltimore tuh di mana, mungkin kena bisa kita searching lagi lah kemana di Baltimore nih. Nah, beliau ini adalah salah satu seorang psikolog ternama yang mana beliau tadi meneliti tentang pemilihan karir. Nah, jadi beliau ini banyak meneliti tentang pemilihan karir nih. Tetapi beliau ini bukan sembarangan menelitinya. Beliau ini berdasarkan pengalaman yang panjang dan juga dari penelitian terhadap ribuan orang. Jadi kada sembarangan asal si Din nih beliau nih mengemukakan teori beliau. Beliau sudah meneliti beliau ini juga sudah berpengalaman juga nih sangat panjang dan juga
memerlukan ribuan orang untuk penelitian beliau nih. Aduh ya, terbeli-belait Nah, salah satu teori yang beliau yang sangat viral atau masyhur di kalangan mahasiswa ataupun yang pernah ulun pelajari di lokal lah, itu tuh teori Rieses. Nah, ulun ini kurang tahu bacanya Rieses kah atau Rieses atau kayak apa tuh nah. Intinya Rieses ada 6 huruf. Rieses tuh ada singkatan adalah 6 huruf. 6 huruf ya. Iya juga ya, 6 huruf Rieses. Nah, jadi Rieses lah. Nah, itu teori yang sangat masyhur dari John Holland, itu ada teori Rieses. Nah, menurut beliau juga menurut John Holland, nah setiap orang tuh memiliki tipe kepribadian masing-masing. Oh, itu sudah jelas kan? Setiap manusia tuh pasti berbeda-beda jelasnya, ada sifatnya nangka ini, ada yang baik, ada juga yang buruk, ada juga yang baik, ada juga lebih baik. Nah, mungkin sudah paham juga mungkin kayak itu tuh. Nah, dan dan pilihan karir yang tepat adalah sesuai dengan kepribadian tersebut. Nah, dalam artian kita hendak memilih karir itu otomatis kita harus menyesuaikan dengan kepribadian kita sendiri. Nah, misal nih orangnya pintar atau mudah berinteraksi atau kayak apa cocokkan menjadi seorang guru atau kayak apa. Nah, mungkin itu akan kita bahas setelah inilah. Jadi nih, kenapa kita harus sesuai dengan kepribadian kita? Karena dengan kita sesuai dengan kepribadian kita, otomatis pekerjaan atau gawian kita itu tuh akan lebih nyaman terhadap kita, dan juga hasilnya itu bisa lebih bagus daripada kita merasa tertekan begawi. Nah, itu mempengaruhi juga dengan hasilnya. Contoh nih, kita menjadi begawi di sekolahan nih, jadi seorang guru. Tetapi kepribadian kita nih tidak sesuai dengan seseorang guru tuh. Otomatis kita mengajar tuh kan tidak maksimal kan, hasilnya tuh berpengaruh juga tuh. Nah, berbeda dengan yang sesuai dengan kepribadiannya tersebut, maka hasilnya tuh lebih bagus. Nah, itu dikatakan oleh John Holland tadi tuh, alangkah bagusnya aja beliau. Nah, jadi John Holland ini juga membagi 6 macam atau 6 tipe kepribadian. Ya, yang pertama tadi yang kita bahas tadi Rieses. Ulun bacanya Rieses lah, ada tahu gantian kayak apa silahkan aja membacanya kayak apa tuh. Nah, cuma ulun ingatnya Rieses ada 6 tipe. Nah, yang pertama R itu singkatan dari realistik. Nah, yaitu orang yang suka kerja langsung di lapangan atau hal-hal teknis. Nah, dalam artian orang-orang yang realistis nih, mereka nih lebih cenderung suka praktek daripada teori aja. Nah, kan beda-beda kan orang tuh, ada yang ketujuh teori, cuma praktek kan nol. Nah, itu kan bertolak belakang kan. Nah, berbeda dengan orang yang realistis nih, ini suka langsung praktek atau langsung turun ke lapangan nih daripada teori. Nah, itu salah satu tipe orang. Nah, yang kedua ada investigatif. Nah, investigatif yaitu orang yang suka berpikir. Nah, orang yang suka berpikir, investigatifnya orang yang suka berpikir, bisa menganalisis dan meneliti. Nah, sepertinya mereka ini cenderung bisa menjadi seperti kayak ilmuwan atau peneliti, atau bahkan bisa jadi seorang guru besar. Kan kepribadiannya tadi investigatif. Nah, suka berpikir. Nah, yang ketiga yaitu ada artistik, yaitu orang yang kreatif dan ekspresi atau suka bahasa ujar nih. Nah, dalam artian orang-orangnya nih kreatif, suka berpikir nih. Nah, seperti penulis, bahkan pelukis. Nah, itu kan mereka orang-orang yang kreatif nih, otomatis arahnya itu bisa menjadi pelukis atau penulis. Ya, sejenis itulah yang imajinasi yang buahnya kuat tuh. Nah, bukan yang enggak tahu bang, buhan ketujuh anime itulah kayaknya termasuk juga bang nih artistik buahnya. Terus kalau kan imajinasi buahnya tuh ganal loh, apalagi masalah anime tuh punya ketujuh benar. Nah, tuh habis tuh yang keempat, tadi yang ketiga lah. Yang keempat tuh ada sosial.
yaitu suka membantu orang. Nah, suka membantu orang. Sosial yang sifat yang keempat adalah sosial dari teori John Holland. Dalam artian mereka nih suka berinteraksi dengan orang lain. Otomatis itu tuh mungkin arahnya bisa menjadi seorang guru, mengajar, menjadi pendidik, karena mereka tuh mudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu. Habis itu yang kelima ada interfacing, yaitu orang yang suka memimpin. Nah, dalam artian orang yang kepribadian yang kelima interfacing ini suka memimpin dalam artian mereka tuh bisa menjadi seorang bos mungkin. Kan seorang bos tuh memimpin loh, otomatis mereka cocoknya tuh menjadi seorang bos, atau juga bisa menjadi mandor dan hal-hal lainnya yang mana berkaitan dengan memimpin. Ada strukturnya dan yang jadi pemimpinnya. Nah, itu cocok benar dong. Nah, habis itu pulang yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah konvensional, yaitu orang yang suka kerja rapi, teratur, dan sistematis. Nah, biasanya orang-orang ini cocokkan menjadi staf administrasi lah, karena itu mereka teratur, suka yang teratur-teratur, yang ketujuh rapi-rapi, itu bagus tuh kesungguhannya tuh. Nah itu sudah kita jelaskan tadi, ada 6 teori lah. Nah, tetapi dalam kenyataannya nih, dalam dunia nyata seseorang tuh pasti aja nih kada sebutin tipe aja nih, pasti juga ada 2 tipe, bahkan bisa juga ada 3 tipe, 4 tipe. Apa nih ciri khas buahnya nih. Nah, rata-rata lah misalnya ada 2 orang, satu orang punya 2 tipe nih, kayak gabungan yang kan tadi ada 6 macam tipe nih, tapi seseorang nih mempunyai lebih daripada 1 atau gabungan. Nah, itu nangke apa? Nah, misalnya ulun sendiri nih lah, ulun nih merasa ulun lah. Nah, ulun nih dominan ke tipe sosial, yang mana ulun nih suka berinteraksi kepada orang lain, ketujuh mudah bergaul, dan juga ulun nih nyaman juga di ibu pander. Nah, insya Allah rasuk aja tuh. Nah, tuh tipe ulun sosial. Dan juga ulun nih tipenya realistik, yaitu kada ketujuh teori nih, ketujuh praktek aja nih langsung. Kada ketujuh teori, ketujuh aja teori, cuma jangan terlalu banyak teorinya, dan lebih banyak ke prakteknya. Nah, itu salah satu dari ulun lah. Nah, Nah, selain itu, dalam teori ini juga ada tahapan perkembangan karir. Pertama, yaitu kita tahapan mengenal diri kita. Dalam artian kita nih harus memahami dengan diri kita, yaitu minat kita kemana, bakat kita kemana, kepribadian kita kemana. Nah, ini biasanya terjadi saat di masa-masa muda atau masa remaja kita, di ketika sampai ke mahasiswa sebelum lulus. Kan ini masalah pembahasan karir, otomatis setelah lulus setelah kuliah nih. Nah, yang kedua, setelah kita tahapan kedua nih, perkembangan karir, yaitu kita mengenal lingkungan kita. Kita mulai dalam artian kita mulai mencari informasi tentang dunia kerja dan peluang karir yang ada. Nah, tahapan ketiga kita pengambilan keputusan, yaitu kita memulai memilih karir yang paling sesuai dengan diri kita. Sehingga kita sesuai dengan pilihan kita dan diri kita, itu akan menyesuaikan dengan pekerjaan kita atau karir kita nanti. Nah, mungkin masih banyak masih banyak lah nih pembahasannya lah, karena waktu kita sudah terbatas, dan juga mungkin orang yang menonton bisa bosan juga. Karena alangkah baiknya kita bertemu aja lagi, saling diskusi, entah kita nongki atau kemana, atau aman aja, kita santai aja. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan dari teori John Holland, yaitu ada 6 macam, atau bisa kita baca Riases. Nah, dan tahapannya kita menuju perkembangan karir itu ada 3. Yang pertama, kita bisa mengenal diri kita, dan juga yang kedua kita mencari peluang pekerjaan yang ada, dan yang ketiga kita pemutusan, atau kita memilih apakah kita sesuai dengan kepribadian kita, sehingga itu bisa menjadi hal yang memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, mungkin itu saja. Jikalau ada salah kata atau penjelasan yang menyimpang, bisa hubungi ulun. Jadi kita bisa saling berinteraksi lah, saling berdiskusi santai. Kita bisa ngopi-ngopi dan hal-hal lainnya
yang positif lah. Nah mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya ulun mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labanang Al Yawm